Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini di video ini akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 di semester ganjil. Dengan sub bidang yang dipilih adalah pengolahan. Berikut merupakan peta konsep yang akan dikupas selama satu semester di pembelajaran pengolahan dan wirausaha makanan khas daerah. Ada 5 materi pokok. Yang pertama adalah perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang kedua, penetapan sistem produksi makanan khas daerah. Yang ketiga, menghitung titik impas. Yang keempat, promosi produk. Yang kelima adalah laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Jadi ada 5 poin ya, A, B, C, D, sampai E. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai setelah pembelajaran selama 1 semester diantaranya 1. Menyatakan pendapat tentang keanekaragaman bahan nabati dan hewani serta hasil olahannya. 2. Merencanakan usaha makanan khas daerah sesuai dengan ide dan melihat peluang yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah setempat. 3. Mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pengolahan masakan khas daerah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara. 4. Merancang pengolahan masakan khas daerah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang kelima, menghitung titik impas usaha makanan khas daerah. Kemudian membuat, menguji, dan mempresentasikan karya pengolahan makanan khas daerah. Yang terakhir adalah membuat dan melaporkan kegiatan usaha makanan khas daerah. Dan pada video ini akan dipaparkan mengenai kegiatan pembelajaran 1, yaitu poin A tadi, perencanaan usaha makanan khas daerah. Nomor 1 adalah ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Happy watching! Pada awalnya, kita hanya bisa menemukan makanan-makanan khas daerah di tempat asalnya saja. By the way, seiring dengan berkembangnya zaman, kini kita dapat menemukan makanan khas daerah di berbagai macam tempat. Misalnya aja pempek sama tekwan, itu makanan khas dari Palembang, tapi sekarang kita sudah menemukan penjual pempek dan tekwan di berbagai daerah, bahkan di mancanegara. Nah, ini merupakan suatu peluang usaha yang potensial bagi para wirausahawan di bidang kuliner. Nah, dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah ide usaha. Ide usaha ini berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya merupakan faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Ini faktor internal ya. Contohnya adalah pengetahuan yang dimiliki, kemudian pengalaman yang pernah dilalui, lalu kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, atau juga bisa berupa intuisi yang muncul dari individu itu sendiri. Kalau faktor eksternal itu merupakan hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis antara lain. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun juga orang lain, serta pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan kata lain, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau dari lingkungan yang mempengaruhi dirinya untuk melakukan suatu ide usaha. Nah, yang kedua adalah resiko usaha itu merupakan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Untuk meminimalisir resiko usaha, dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Jadi, jangan sampai kebutuhan yang dipakai sebagai ide usaha itu asalnya adalah dari permintaan waktu masa lalu, ya, itu udah nggak zaman. Sekarang modelnya apa, dulu modelnya apa, yang dipakai adalah masa yang sekarang. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil.
Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi juga adalah keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Sebenarnya sebagai seorang wirausaha itu berhasil dan gagal adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan ya. Kita pasti ada gagal dulu, kemudian juga ada suksesnya. Nah, kita harus bisa mikir bagaimana caranya untuk meminimalisir kegagalan dan juga meningkatkan keberhasilan gitu ya. Nah, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi berbagai hal. Di antaranya adalah keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif, percaya diri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, dan selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Kalau kita lihat 10 faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha ini, semuanya mengarah pada sikap-sikap yang baik ya, emosi-emosi yang baik. Jadi, kita perlu EQ yang bagus untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan adalah tidak ada tujuan tertentu dalam berusaha. Jadi ngambang ya. Kurang berambisi, let it flow. Tidak disiplin, malas-malasan. Pendidikan yang tidak cukup. Sikap selalu menunda-nunda, besok aja Kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian negatif, tidak jujur, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita kalau pengen nggak gagal, kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain ya. Karena itu bisnis adalah suatu usaha yang pasti butuh orang lain di dalamnya. Nah, selanjutnya faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Nomor 1 adalah perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Rencanakan jenis makanan, lokasi usaha, penyedia bahan makanan, alat yang dibutuhkan. Kedua adalah menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, supaya wirausaha dapat bertahan. Yang keempat adalah inovasi. Inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan. Yang kelima adalah pemasaran. Merupakan kunci keberhasilan suatu usaha. Jadi kita harus tahu pasar mana yang mau kita bidik. Nah, sekarang kita ke tugas 1. Ini merupakan tugas yang harus dikerjakan selesai kegiatan pembelajaran 1. Petunjuknya mari kita baca sama-sama. Amati lingkungan sekitar. Identifikasi bahan pangan nabati dan hewani yang banyak ditemui di daerahmu. Pilih satu saja bahan pangan tersebut. Jadi milih cuma satu ya. Kemudian temukan peluang usaha yang potensial. Temukan juga resiko usaha yang ada. Kerjakan di lembar kerja 1. Jadi pada prinsipnya kamu itu disuruh mencari peluang sama resiko usaha ya. Dikerjakan sesuai dengan lembar kerja 1, jadi bagian atas itu ada judul, dikasih judul huruf besar ya. Kemudian bagian A, bahan pangan asli daerah, titik 2. Nah ini kamu sebutkan bahan pangan yang kamu pilih itu apa. Misalnya kamu milih sate ayam gitu misalnya, atau apa gitu, dumbek atau apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peluang usaha. Kamu deskripsikan di sini usaha bahan pangan titik-titik, ini sama dengan bagian sini ya isinya. Memiliki peluang usaha yang bagus dan menjanjikan karena, kamu jelaskan karenanya apa. Yang ketiga resiko usaha bahan pangan titik-titik. Nah, apa tadi kan, dumbek atau sate atau apa tadi ya, memiliki resiko usaha yang harus diminimalisir. Karena, jelasin kenapa. Nah, finally, conclusion-nya, pembahasan dan kesimpulan, agar dapat berkembang dengan baik, usaha bahan pangan titik-titik tadi ya, perlu apa, yang diperlukan apa, dan menghindari apa.
Nah, itu adalah tugasnya. Dan selesai sudah pembahasan di kegiatan pembelajaran pertama, materi, prakarya, dan kewirausahaan. Thanks for watching. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.